Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di waktu luang Himpunan Hiswan, Himpunan Santri Wonosobo. Nah, di segmen ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang sangat inspiratif dan pastinya sangat masyhur di telinga kita semua. Langsung aja ya ke kisahnya. Jadi Alkisah, di suatu perkotaan yang bernama Baghdad, ada seorang ulama umat Islam yang sangat masyhur di kalangan kita yang bernama Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Langsung ke kisahnya, bahwasanya beliau memiliki banyak santri. Namun beliau terkenal dengan keadilannya, keluasan ilmunya, kesopan santunannya, dan lain sebagainya. Namun pada suatu hari ada santri yang merasa iri dengan salah satu murid beliau. Karena apa? Beliau memiliki salah satu murid yang sangat beliau cintai, yang sangat beliau banggakan, dan sangat beliau perhatikan ketika di majelis ilmu. Suatu ketika timbullah rasa iri di santri-santri yang lain, merasa bahwasanya gurunya itu tidak adil, bahwasanya gurunya itu sangat mengenyampingkan kita dan sebagainya. Nah, pada suatu ketika Syekh Junaidi Al-Baghdadi mengumpulkan seluruh muridnya. Wahai muridku, belilah ayam ke pasar untuk disembelih. Namun dengan satu syarat, disembelihnya itu di tempat di mana tidak ada orang yang mengetahuinya. Dan akhirnya mereka pun bergegas membeli ayam dan akhirnya disembelih. Ada yang sampai ke kamar, ditutup tirainya, disembelih ayamnya. Ada yang sampai rela ke gua, ada yang sampai rela menaiki bukit yang tinggi, terjamah oleh manusia. Terjamah? Tidak. Maksud saya tidak terjamah oleh manusia. Gitu. Nah, soalnya di bukit ya, mana ada manusia di sana. Jadi intinya kayak gitu ya. Pada akhirnya Syekh Junaidi Al-Baghdadi mengajak muridnya untuk berkumpul lagi. Wahai muridku, apakah kalian sudah melaksanakan tugasku? Nah, beliau melihat murid-muridnya itu sudah menyembelih ayamnya. Setelah itu, coba ceritakan kalian menyembelih di mana, waktunya kapan, dan sebagainya. Akhirnya ada yang bercerita, saya guru, saya menyembelih ayam ketika saya di kamar. Saya membeli ayam dari pasar, dibawa ke kamar, saya tutup tirainya, dan saya sembelihlah ayam tersebut. Ada yang mengatakan, tapi saya lebih jauh guru, saya hingga mendaki bukit yang tidak terjamah manusia. Saya menyembelih di sana. Nah, pada waktu itu, diamlah seluruhnya. Syekh Junaidi Al-Baghdadi memanggil salah satu muridnya yang belum menyembelih, yang belum menyelesaikan tugas beliau. Nah, maksudnya itu tugasnya kan menyembelih ya, teman-teman pemirsa semua di rumah. Nah, dipanggillah. Ternyata yang dipanggil adalah santri yang sangat beliau cintai. Beliau pun bertanya, wahai santriku, mengapa engkau belum menyembelih ayammu? Dengan perasaan sedih dan takut di hadapan gurunya, murid tersebut berkata, wahai guru, bagaimana saya bisa menyembelih ayam tersebut? Ayam tersebut saja memang ciptaan Allah. Dan setiap apapun yang diciptakan Allah pasti akan diawasi oleh Allah sendiri. Saya di kamar, Allah mengintai saya. Saya di bukit tertinggi pun, di pucuk gunung pun, di dalam lautan apapun, saya pun tetap dilihat oleh Allah. Bagaimana saya bisa menyelesaikan tugas guru? Maafkan saya guru. Dan beliau pun sangat sedih. Namun yang sedih itu santrinya ya, maksudnya ya. Jadi pada kali itu gurunya atau Syekh Junaidi Al-Baghdadi sangat puas dengan perkataan murid kesayangannya. Lalu dikatakanlah kepada murid yang lain, wahai santriku, sekarang kalian tahu mengapa aku mengistimewakan santri tersebut. Karena apa? Beliau selalu takut, selalu khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu berhati-hati dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengintainya. Maka dari itu, kita semua, kita semua selaku seorang santri harus selalu takut dan harus selalu berpikir bahwasanya ketika aku akan melaksanakan kesalahan, Allah selalu melihatku. Walaupun nggak ada keamanan, nggak ada bla 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 bla, tapi Allah selalu di antara kita semua. Allah selalu di hati kita dan Allah selalu melihat perilaku para makhluknya. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga dari cerita ini dapat diambil hikmahnya ya. Dimanapun kita berada, kapanpun, dimanapun, Allah selalu bersama kita. Innallaha ma'ana.
Oke, terima kasih. Ini kisah inspiratif dari saya. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.